Shalom sahabat, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat, persoalan klasik yang sudah terjadi ribuan tahun dan terus berulang-ulang sampai sekarang, salah satunya adalah masalah persaudaraan. Orang tidak peduli lagi kepada saudaranya. Dulu juga ribuan tahun yang lalu menganggap saudara sebagai hanya pertimbangan ekonomi. Kalau menguntungkan itu saudara, kalau tidak disingkirkan atau bahkan dijual atau diperlakukan seperti nggak kenal. Sekarang kita akan dengarkan firman Tuhan, bagaimana kita belajar agar bisa saling menolong, saling mendukung sebagai saudara-saudara di dalam Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan dari Nehemia pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Demikian firman Tuhan, maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan juga dari pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi. Ada yang berteriak, anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak dan kami harus mendapat gandum supaya kami dapat makan dan hidup. Dan ada yang berteriak, ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan untuk mendapat gandum pada waktu kelaparan. Juga ada yang berteriak, kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Sekarang, walaupun kami ini sedarah, sedaging dengan saudara-saudara sebangsa kami, dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka, namun kami terpaksa membiarkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami menjadi budak, dan sudah beberapa anak perempuan kami harus membiarkan diri dimiliki orang. Kami tidak dapat berbuat apa-apa karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. Maka sangat marahlah aku ketika ku dengar keluhan mereka dan berita-berita itu. Setelah berpikir masak-masak, aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Kataku kepada mereka, masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu. Lalu kuadakan terhadap mereka suatu sidang jemaah yang besar. Berkatalah aku kepada mereka, kami selalu berusaha sedapat-dapatnya untuk menebus sesama orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi kamu ini justru menjual saudara-saudaramu supaya mereka dibeli lagi oleh kami. Mereka berdiam diri karena tidak dapat membantah. Kataku, tidaklah patut apa yang kamu lakukan itu. Bukankah kamu harus berlaku dengan takut akan Allah kita untuk menghindarkan diri dari cercaan bangsa-bangsa lain, musuh-musuh kita? Juga aku dan saudara-saudaraku dan anak buahku telah membungakan uang dan gandum pada mereka. Biarlah kita hapuskan hutang mereka itu. Biarlah kamu kembalikan kepada mereka hari ini juga ladang mereka, kebun anggur, kebun zaitun, dan rumah mereka. Pula hapuskanlah hutang mereka, yakni uang serta gandum, anggur dan minyak yang kamu tagih daripada mereka. Berkatalah mereka, itu akan kamilah kembalikan. Dan kami tidak akan menuntut apa-apa dari mereka. Kami akan lakukan tepat seperti yang engkau perintahkan.
Lalu aku memanggil para imam dan menyuruh mereka bersumpah bahwa mereka akan menepati janji mereka. Juga kukebas lipatan bajuku sambil berkata, demikianlah setiap orang yang tidak menepati janji ini akan dikebaskan Allah dari rumahnya dan hasil jerih payahnya. Demikianlah ia dikebas dan menjadi hampa. Dan seluruh jemaat berkata, amin. Lalu memuji-muji Tuhan. Maka rakyat berbuat sesuai dengan janji itu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, bagaimana reaksi dan respons kita terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di tengah keluarga, di tengah masyarakat, bangsa, dan negara kita? Persoalan-persoalan yang menekan, persoalan-persoalan yang membuat kita seperti tidak berdaya, persoalan-persoalan yang seperti yang terjadi ribuan tahun pada zaman Nehemia, Israel. Mereka berteriak, kami butuh makan, dan itu juga teriakan yang kita dengar sekarang. Kami butuh pekerjaan, ladang kami sudah digadaikan, hutang kami, ojol-ojol online yang menteror, ada itu karena kami nggak bisa bayar hutang, ladang kebun anggur sudah di tangan orang lain. Apa reaksi kita? Reaksi yang paling umum yang kita dengar, ya, yang paling umum, sama seperti Nehemia. Setelah mendengar semua berita-berita itu, mendengar keluhan itu, maka sangat marahlah aku. Sahabat, kalau kita ikuti berita-berita televisi, talk show, akan kita dengar itu orang-orang yang marah karena harga BBM naik. Di jalanan teriak-teriak, kami nggak bisa lagi beli, harga jual kami nggak mampu lagi, daya jual kami, daya beli kami sudah nggak kuat lagi. Teriak-teriak di jalanan, marah, sahabat. Tapi Nehemia, ini pelajaran berharga kita hari ini. Nehemia betul marah, sama seperti kita yang sedang marah-marah ini. Tapi Nehemia tidak berhenti, hanya marah-marah. Jadi kalau kita lihat di televisi ada orang yang marah-marah kepada pemerintah atau kepada siapa saja karena melihat situasi yang runyam ini. Tapi Nehemia, dia berkata begini, setelah berpikir-pikir, jadi bukan hanya marah-marah, ya. Marah yes, tapi berhenti marah itu tidak akan menyelesaikan persoalan. Hanya berhenti dengan marah-marah. Nehemia setelah berpikir-pikir, jadi ini dipikirkan untuk mencari solusi, ya. Lalu dia berpikir masak-masak. Kemudian dia mengambil langkah-langkah solusi. Ini yang penting. Marah-marah itu hanya memperunyam, memperburuk keadaan. Boleh marah, tapi hanya marah-marah doang itu hanya memperburuk keadaan. Lalu apa langkah kedua setelah marah-marah? Berpikir, lalu ambil langkah-langkah solusi. Sahabat, itulah kita dengar di televisi. Ada orang marah, ada bilang dungu lah, apa bilang nggak beres lah. Ya mungkin ada yang nggak beres, tapi apa langkah solusi? Kita nggak dengar ada langkah solusi. Nehemia menolong kita, mengajar kita, mengingatkan kita. Kalau kamu marah, yes, tapi jangan berhenti hanya marah-marah. Ambil, berpikir, lalu ambil langkah-langkah solusi. Sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, apa langkah solusinya? Dia menggugat. Jadi Nehemia ini sebagai bupati hari itu di zamannya, bupati. Jadi Israel bukan lagi sebagai satu negara, tapi menjadi negara bagian dari Nebukadnezar, Babel. Jadi Nehemia menjadi bupati di Israel. Jadi sebagai bupati,
dia mengambil langkah-langkah solusi. Langkah pertama, dia menggugat para pemuka dan penguasa. Jadi dia menggugat pemuka dan penguasa bangsa Israel, orang-orang Israel, yang telah makan riba dari saudaranya sendiri. Jadi semangat persaudaraan tidak ada lagi. Yang penting untung. Semua dilihat dari kalkulasi ekonomi. Kalau menguntungkan, jadi asal menguntungkan, apapun itu bukan saudara. Sekarang juga kita dengar seperti itu, seperti ini. Ini harga persaudaraan. Kalau harga persaudaraan akan menjadi lebih murah. Tapi kalau sudah nggak ada persaudaraan, semua maunya setinggi-tinggi mungkin. Seharga-harga mungkin. Itu masalahnya. Kamu telah makan riba dari saudaramu. Sementara saya berusaha menebus orang yang dijual kepada orang lain. Kamu malah menjual saudaramu sendiri dan aku harus tebus lagi. Keren banget. Kejam banget, keji banget perlakuanmu. Sahabat, mereka menyadari. Nehemia berkata begini, tidak patut apa yang kamu lakukan itu. Dan kepada kita semua sekarang, orang yang tidak peduli, tidak care lagi kepada saudaranya, Tuhan berkata, tidak patut yang kamu lakukan itu. Kenapa? Kenapa itu tidak patut? Karena itu bukan hanya soal perlakuan kepada saudara, tapi itu adalah tanda bahwa kamu sudah tidak takut kepada Allah. Sahabat, jadi siapapun yang memperlakukan saudaranya dengan memakan riba, hanya mengambil untung doang, melihat saudara sebagai objek ekonomi, tidak patut yang kamu lakukan itu. Karena kamu tidak takut kepada Allah. Jadi persoalan dasar adalah takut atau tidak takut kepada Allah. Apakah kita ini orang-orang yang masih takut akan Allah? Orang yang takut akan Allah selalu memperlakukan saudaranya dengan baik. Itulah yang dilakukan oleh Nehemia karena dia takut kepada Allah. Selanjutnya dia berkata, iya, saya juga meminjamkan uang saudara-saudaraku. Pelayan-pelayanku juga meminjamkan uang. Tapi sekarang hapuskan hutang. Kembalikan itu. Dan kamu juga kembalikan sekarang hutang-hutang itu. Dia berkata, biarlah kamu kembalikan kepada mereka hari ini juga ladang mereka, kebun anggur, kebun zaitun dan rumah mereka. Hapuskanlah hutang mereka, yakni utang uang serta gandum, uang dan minyak yang kamu tagih dari mereka. Itu langkah solusi yang diambil oleh Nehemia. Dia mengambil langkah itu dari dirinya sendiri. Jadi bukan hanya menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu yang baik, tapi dirinya lah, akulah yang pertama melakukan langkah solusi, melakukan pemecahan, penyelesaian persoalan yang sedang kita hadapi. Lalu jemaat itu di dalam rapat ya, jadi bukan di diskusi, diundang jemaah, ada rapat besar, diundang. Jadi bukan ngomong di televisi sendirian, gak dengar oleh orang yang mau dikritik, diundang, lalu di sana dia ngomong, dia paparkan semua. Ini tidak layak, tidak pantas yang kamu lakukan ini. Sahabat, puji Tuhan, ini luar biasa. Saya berharap hari ini, puji Tuhan. Mereka berkata, jemaah itu berkata, itu akan kami kembalikan. Wow, keren banget. Dan kami tidak akan menuntut apa-apa dari mereka. Kami akan lakukan tepat seperti yang engkau perintahkan. Wow. Sahabat, kalau kita mau melakukan perintah Tuhan, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan, ada banyak persoalan akan bisa kita selesaikan. Setahap, selangkah demi selangkah. Ada banyak persoalan, tidak perlu menjadi persoalan kita. Persoalan akan selalu ada. Tapi persoalan itu bisa diminimize. Kita akan selalu bisa mengambil solusi-solusi yang baik untuk kepentingan bersama, kepentingan saudara-saudara. Kita juga semuanya sebagai Indonesia, kita adalah saudara-saudara sebangsa dan setanah air.
Ada banyak orang tahu mengkritik orang lain, menyalahkan orang lain, marah. Tapi sahabat, itu bukan solusi. Itu memperburuk keadaan. Yang harus dilakukan adalah ayo kita ngumpul, ayo kita ngomong bersama, kita bicarakan baik-baik. Apa yang harus kita lakukan? Solusi apa yang kita harus buat supaya kita terlepas, terbebas dari himpitan persoalan ini. Himpitan yang sedang mendera bangsa ini. Dan menurut prediksi ekonomi bahwa 2023 masih mungkin akan lebih buruk lagi. Jadi tugas kita bukan hanya marah, tapi tugas kita adalah berbicara bersama, masing-masing berikan solusi agar kita bisa terbebas dari himpitan-himpitan persoalan, himpitan ekonomi, himpitan segala macam persoalan kehidupan. Dan mereka bersumpah. Mereka melakukannya. Mereka mengaminkan sumpah itu. Dan memuji Tuhan. Jadi kembali kepada Tuhan. Mereka takut kepada Tuhan. Jadi sahabat, kalau kita masih takut kepada Tuhan, benar-benar takut kepada Tuhan, kita akan bisa menghargai saudara kita. Memperlakukan mereka dengan baik. Memperlakukan mereka sebagai darah daging kita. Kita lebih condong untuk menolongnya, bukan memperlakukannya sebagai objek ekonomi kita. Bukan hanya mencari untung bagi diri kita sendiri, tapi bagaimana kita saling menolong, bergandeng tangan untuk saling mendukung. Itulah solusi yang harus kita lakukan sekarang. Kalau bangsa Israel melakukannya dengan benar, bagaimana dengan sahabat? Bagaimana kita sekarang? Apakah kita hanya mendengar, tapi janji, tinggal janji, atau kita benar-benar melakukannya karena kita adalah orang-orang yang takut kepada Tuhan. Sahabat, persoalan kehidupan akan menjadi lebih mudah kita lalui kalau kita sebagai saudara saling mendukung, saling menopang, saling menolong, saling mendoakan. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah menyapa, meneguhkan dan menguatkan kami. Kami jujur Tuhan mengakui bahwa kami sering hanya mementingkan diri sendiri hingga mengabaikan saudara sendiri. Ya Tuhan, belajar dari Nehemia. Dia tidak hanya marah melihat situasi yang buruk itu, tapi dia telah berpikir masak-masak, coba mengambil solusi, langkah-langkah yang perlu diambil agar bisa mengatasi persoalan. Dan apa yang dia tawarkan, karena dia orang yang takut kepadamu, itu diterima oleh jemaah Israel. Lalu mereka Tuhan mengambil keputusan untuk mengembalikan hutang-hutang, mengembalikan ladang-ladang gadai, dan mereka bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan. Mereka melakukan apa yang mereka putuskan sehingga mereka bisa menjalani kehidupan. Bapa yang Maha Baik, inilah kami anak-anak. Siapapun yang mendengarkan firman ini, tolong kami semua agar bersama-sama mengaminkan janji ini, memulangkan, mengembalikan segala hutang, dan bersama-sama sebagai saudara menjalani kehidupan yang Engkau berkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat. Tuhan Yesus memberkati.